Haleluya, Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita masih sehat, kuat, bergerak, bernafas, bahkan masih lagi diberikan waktu dan kesempatan untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita akan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur anugerah-Mu, kemurahan-Mu yang membuat kami masih ada sampai hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus, menyenangkan Tuhan sebagai ibadah kami yang sejati. Hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di dalam hadirat-Mu, biarlah Engkau melayakkan kami semua untuk kami boleh bertemu dengan Tuhan, mempersembahkan hidup kami, membawa hati kami di atas mezbah-Mu. Tuhan, kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Kami akan buka ibadah ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahan yang hidup, kudus,
Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Waktu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita persiapkan diri untuk kita menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah, angkat kita semua. Tak lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan diri, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Segera siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, kehidupan rohani kita, dengan senantiasa terus dibangun, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tertidur rohani kita, karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan datang kali yang kedua. Sebabnya biarlah hari-hari ini kita mau minta Tuhan, uji kami, uji setiap hati kami. Apakah kami benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dengan taat dan setia? Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Puji Tuhan, haleluya. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian pengagungan kami malam ini. Hari ini kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, kami yakin Engkau ada bersama kami Tuhan. Kami nikmati akan kehadiran-Mu. Kami menikmati lawatan kuasa Roh Kudus bekerja menjamah hati kami, membaharui hidup kami, melayakan kami Tuhan, mengampuni kami, memulihkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berkurang sewalau sedetik pun Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang kekal, Bapa kami yang kekal. Dan kami yakin Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu ada di hadirat-Mu. Kami rindu selalu hidup dekat dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu kedatangan-Mu sudah sangat singkat. Biarlah kami mempersiapkan hidup kami. Kami mau bawa hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan, sebagai ibadah kami yang sejati. Kami tidak mau tertidur secara rohani, tapi kami mau selalu bangun, berjaga-jaga, berwaspada untuk menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Baharui kami Tuhan, pulihkan kami, dan kami percaya hanya dengan firman dan Roh Kudus yang akan membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk terima dan dengar firman-Mu.
berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan. Hari ini ada suara kebenaran yang akan disampaikan buat kami semua. Dan biarlah suara Injil kebenaran-Mu yang akan menguatkan kami, memberikan kami jawaban. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada kesempatan hari ini. Hari ini kita kembali ada di hari Minggu ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini saudara, saya akan menyampaikan renungan khotbah dengan tema hati yang dibentuk Tuhan. Setiap kita saudara punya hati. Bukan berbicara soal jantung, heart dalam bahasa Inggris. Dan hati yang dimaksud di sini bukan juga liver saudara, organ dalam tubuh kita, bukan. Tapi hati yang dimaksud di sini adalah pusat keberadaan diri kita, yang seringkali disebut dengan bait Allah, di mana Roh Kudus berdiam di dalam kita. Alkitab seringkali berbicara tentang hati manusia, dan hati yang dimaksudkan di situ bukan organ secara lahiriah, bukan saudara, tapi pusat dari diri kita. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam Mazmur 33 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan buat saudara semua dan saudara juga bisa membacanya bersama-sama. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita yang membaca dan mendengar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara tempat bernama Grand Canyon? Grand Canyon ini berlokasi di Arizona, Amerika Serikat, dan merupakan tempat yang ramai dikunjungi orang. Banyak orang, turis yang ingin ke sana, ingin melihat. Dan ketika turis berada di tempat ini, umumnya yang muncul dari mulut mereka adalah wow, kekaguman dalam hati mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Tapi kalau diperhatikan saudara, apa yang sebenarnya luar biasa dari Grand Canyon ini? Bukan bunga-bunga yang indah berwarna-warni, bukan suasana pegunungan yang hijau yang nampak nyaman dan tenang di mata, tapi sebuah lokasi, sebuah tempat di mana kita hanya bisa melihat batu-batu. Dan yang unik saudara, batuan-batuan ini mempunyai tekstur bergaris yang terbentuk melalui pengikisan angin dan air sungai dalam jangka waktu yang lama. Air sungai mengikis batuan-batuan ini dan membentuk tekstur yang sedemikian rupa, membentuk suatu pemandangan yang indah. Di Copenhagen, di Denmark, ada sebuah toko di pusat kota yang menjual batu-batu alam dengan harga yang tidak mahal. Dan batu-batu ini begitu indah. Di antaranya adalah batu-batu yang bergaris-garis, di mana garis-garis itu terbentuk bukan dari sebuah proses yang singkat, tapi proses yang cukup lama. Ada keindahan dari garis-garis pada batuan. Bukan hanya batu mulia atau emas yang kelihatan indah saudara, tapi batu yang bergaris-garis itu juga indah dipandang mata. Nah, kembali kepada hati kita saudara. Kadangkala hati kita diibaratkan seperti emas, tapi hari ini kita mau melihat hati kita ibarat seperti sebuah batu yang bergaris-garis. Garis-garis itu saudara, di dalam hati kita mungkin terbentuk karena luka masa lalu, mungkin karena kegagalan, terbentuk di sana karena ada kepahitan, ada kesukaran, ada penderitaan, atau pergumulan yang dialami. Tapi semua garis-garis itu membentuk suatu keindahan. Dan
hati kita menjadi indah karena pembentukan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kembali kepada ayat ini saudara, Mazmur pasal 33 ayat 13-15. Di situ tertulis, Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ayat firman Tuhan ini menyebutkan dan menjelaskan suatu kebenaran yang mungkin kadangkala kita tidak sadari, yaitu bahwa Tuhan memandang saudara dan saya. Dia menilik kita semua satu persatu. Dia tahu apa yang kita kerjakan, dia tahu apa yang kita alami. Dan di sini saudara yang luar biasa, dikatakan Dia membentuk hati mereka sekalian. Jadi Tuhan membentuk hati kita. Dan tujuan dari pembentukan yang Tuhan kerjakan adalah agar hati kita sempurna, agar hati kita mulia di hadapan Tuhan, agar kita memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan. Nah, berbicara tentang pembentukan hati kita, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Bagaimana Tuhan membentuk hati kita? Yang pertama adalah hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan, saudara, membentuk saudara dan saya. Firman Tuhan menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan itu bagaikan cahaya yang menerangi langkah kita. Firman Tuhan mengubahkan cara berpikir kita. Firman Tuhan membaharui hati kita, sehingga pikiran-pikiran kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan disingkirkan, dan pikiran-pikiran ilahi, pikiran-pikiran sorgawi itu yang ditanamkan dalam hati kita. Firman Tuhan mengubahkan paradigma, cara pandang kita. Firman Tuhan itu memproses saudara dan saya untuk menjadi semakin dibaharui. Nah, masalahnya adalah apakah kita sering mendengarkan firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan atau tidak? Kalau yang kita baca bukan firman Tuhan, kalau yang kita dengar mungkin lebih banyak film-film atau buku-buku yang berlawanan dengan firman Tuhan, mungkin kelihatannya buku-buku yang humanis, buku-buku yang kelihatannya bagus. Tapi kalau buku itu tidak selaras dengan firman Tuhan, maka buku-buku itu bisa menyesatkan kita. Kita semua perlu firman Tuhan, karena firman Tuhan itu membentuk kita. Itu sebabnya kita harus, bukan sebaiknya saudara, tapi harus membaca, harus mendengarkan firman Tuhan, supaya hati kita dibentuk menjadi semakin mulia dan semakin indah di mata Tuhan. Yang kedua saudara, hati kita dibentuk melalui sesama. Dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau saudara punya pisau yang baru saudara beli, kalau sudah dipakai terus-menerus, mungkin 1 bulan, 2 bulan, itu lama-lama akan menjadi tumpul. Dan itu sebabnya perlu diasah kembali. Dan untuk mengasah pisau saudara, digunakan batu besi atau besi pengasah. Caranya adalah digesekkan sehingga pisau itu menjadi tajam kembali. Seringkali saudara, kita dipertajam oleh kehadiran sesama kita melalui konflik, melalui interaksi, melalui juga kesalahpahaman, ketidaksetujuan, melalui bisa saja pertengkaran atau perselisihan pendapat. Bisa juga melalui kesaksian yang membangun. Itu mempertajam dan membentuk hati kita, saudara. Siapa sesama kita?
Tidak lain orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Itu bisa pasangan hidup saudara, anak-anak, orang tua, atau di lingkungan studi atau di tempat kerja kita, dan juga orang-orang yang kita temui di perjalanan atau dimanapun. Orang-orang itu bisa mempertajam, bisa membentuk hati kita. Mereka dipakai Tuhan untuk menolong kita lebih mengerti akan arti kehidupan, lebih mempunyai pandangan yang benar, lebih seimbang, dan lebih lagi mencari Tuhan. Tapi kita perlu berhati-hati, saudara, dalam pembentukan melalui sesama. Sesama kita bisa membentuk kita menjadi pribadi yang melawan Tuhan atau berkurang imannya kalau kita tidak hati-hati. Pembentukan melalui sesama ini perlu kita filter, karena tidak semua orang yang ada di sekeliling kita membentuk kita menjadi lebih baik. Ada orang-orang yang berusaha membentuk kita menjadi lebih buruk. Karena itu kita perlu bijaksana. Kita perlu selalu berpaut kepada firman Tuhan. Kalau ada orang yang membuat kita marah, itu adalah kesempatan untuk kita memiliki hati yang lebih sabar dan mengampuni. Kalau ada orang yang membuat kita kecewa, itu adalah proses yang membentuk hati kita untuk senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Pembentukan yang ketiga, saudara, hati kita dibentuk melalui pergumulan. Dalam Ulangan 8 ayat 2-3 tertulis, "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan." Bangsa Israel diizinkan Tuhan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dengan suatu maksud untuk membentuk hati mereka jadi lebih berpaut kepada Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk membuat mereka langsung masuk ke tanah perjanjian. Dari Mesir ke tanah perjanjian, kalau berjalan secara normal, bisa ditempuh dalam waktu 1 minggu. Atau kurang lebih dengan begitu banyak jumlah bangsa Israel pada waktu itu, yang terdiri dari anak-anak kecil juga dan ternak mereka. Sebenarnya 1 bulan mereka bisa tiba di tanah perjanjian. Tapi tidak demikian, saudara. Tuhan memproses mereka di padang gurun untuk membentuk hati mereka menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan kita, pergumulan, kesukaran, penderitaan seringkali diizinkan Tuhan untuk membentuk hati kita, supaya hati kita lebih sempurna di hadapannya, supaya hati kita mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan lebih sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat kita untuk kita renungkan saat ini: seberapa sering saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya? Apakah saudara malas-malasan, tidak punya waktu saat teduh untuk membaca firman Tuhan? Mari baca firman Tuhan. Jangan biarkan hatimu kering, jangan biarkan rohmu kurus dan kering kerontang, saudara. Beri makan dengan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan membentuk hati setiap kita. Apakah ada situasi yang saat ini sedang terjadi yang membuat saudara benci, marah, kesal kepada sesama? Mungkin itu kepada suami atau istri saudara, kepada anak-anak, atau mungkin kepada orang tua saudara, atau saudara benci, punya marah, rasa kecewa terhadap kakak atau adik kandung saudara, atau orang-orang di lingkungan saudara berada. Mari sadari bahwa itu semua diizinkan Tuhan untuk membentuk hati kita.
Apakah ada kesukaran saat ini? Pergumulan yang terjadi yang membuat saudara merasa tertekan. Mari lihat semuanya dari sudut pandang mata Tuhan. Bahwa Tuhan pakai keadaan dan situasi untuk membentuk hati kita. Itu bisa lewat kesukaran. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menolong kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar dan dalam kasih yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah kita semua dapat memahami dan menerima pembentukan Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan, sehingga hati kita sungguh-sungguh menjadi sempurna di pandangan mata Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kami mengerti bahwa Engkau Tuhan memakai keadaan, situasi untuk membentuk hati kami jadi lebih sempurna. Engkau juga memakai orang-orang di sekeliling kami untuk membentuk hati kami. Dan terutama Engkau memakai firman-Mu untuk membentuk hati kami jadi lebih lagi indah di hadapan pandangan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh memiliki hati yang rindu untuk mendengar, belajar dari firman-Mu, dan memahami segala situasi, melihat semuanya dari sudut pandang mata Tuhan, serta meresponi interaksi kami dengan sesama kami dengan sikap yang benar, sehingga hati kami terbentuk secara sedemikian rupa sesuai dengan apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari-hari ke depan dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara, serta nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Kami berdoa saat ini bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan atas setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, supaya banyak orang dapat melihat kemuliaan Tuhan dan percaya kepadamu melalui kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita secara online sudah selesai, tapi ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan terus berlanjut karena ibadah yang sejati adalah kehidupan kita yang dipersembahkan kepada Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya. Haleluya.